Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, jalla 'anil syabihi wal mathili wal kufi wan nadhir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin. Tasalat 'ainun bi nadhar wa 'atbudun bi khabar sallallahu tasliman katsiran. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkat kudrat dan iradahnya kita semua masih diberikan hidayah, taufik, diberikan kemudahan, diberikan kesempatan, diberikan keringanan langkah, kelunakan hati untuk sama-sama berjibaku melaksanakan salah satu amal saleh, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua tergolong pada hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Dan semoga kita juga termasuk pada hadis Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, setidaknya kegiatan mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada kegiatan belajar mengajar, tanasuh, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kata Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka itu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka itu diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut mereka di antara penduduk langit. Dalam kitab Minhajul Qasidin disebutkan di antara maksud daripada hadis ini adalah ketika Nabi menyebutkan haffathumul malaikah yatrukuna tayran, para malaikat itu berhenti terbang. Ibu semuanya, jadi malaikat itu sebagaimana kita tahu mereka adalah makhluk Allah yang memiliki apa? Sayap. Yang bentangan sayapnya itu luar biasa besar. Nah, kata Nabi SAW, kata beliau dalam kitab Minhajul Qasidin, di antara maksud daripada hadis ini adalah apa? Para malaikat itu berhenti terbang, kemudian mereka turun ke majelis ilmu. Apa kerjaan mereka? Yu'minuna du'a'ahum, mereka mengaminkan doa-doa orang-orang yang ada di majelis ilmu tersebut. Dalam keterangan lain disebutkan ridha li talibil ilmi, adalah sebagai bentuk ridha terhadap para ulama. Jadi sebetulnya Bapak semuanya ada banyak sekali fadilah dan keutamaan yang kita dapati di pagi yang mulia ini ketika kita betul-betul menjadi orang-orang yang ikhlas. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan tersebut.
Tidak lupa salawat beriringan salam serta tercurah limpahan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, Nabi dan tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang teguh, orang-orang yang kuat, orang-orang yang selalu ditolong untuk berada di atas jalan-jalan sunnah dan manhajnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengatur waktu, penjajah acara yang telah mengagendakan acara ini, yang telah berjibaku bahu-bahu menjadi bagian terwujudnya acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkenan mencatat sebagai amal kebaikan. Dan kepada seluruh jemaah muslimin kami ucapkan selamat atas karunia yang mulia ini, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita. Ingatlah bahwa kedatangan kita ke tempat ini bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Datangnya kita ke tempat ini bukan karena adanya kemampuan kita, bukan karena adanya kekuatan kita, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala menuntun hati kita. Sepakat ya? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menuntun hati kita. Sadarilah bahwa ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta dengan segala isinya, baik yang di langit ataupun yang di bumi, baik yang terbang ataupun yang merangkak, yang merayap, yang melata, baik yang besar ataupun yang kecil. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan seluruh antara jagat raya ini, alam semesta ini, sadarilah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita dengan segala rahmat dan hikmahnya sebagai manusia. Dan ternyata pilihan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita menjadi manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat At-Tin yang sudah sama-sama kita hafal ayatnya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari sekian banyaknya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita sebagai manusia dengan sesempurna mungkin. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sesempurna mungkin. Kemudian dari sekian banyaknya manusia, sekarang ini ada lebih dari 2 miliar manusia. Di Indonesia saja yang penduduk muslim itu di data 2010 ke bawah kalau tidak salah 180 juta penduduk muslim. Ya. Belum lagi yang non muslimnya, belum lagi kalau kita hitung dari ujung kutub utara ke ujung kutub selatan, ada berapa miliar manusia. Dari sekian banyaknya umat manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dalam keadaan sempurna, Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita menjadi orang-orang yang beriman. Bukankah ini adalah satu nikmat yang luar biasa? Allah pilih kita menjadi orang-orang yang beriman kepadanya, orang-orang yang menanamkan dalam hatinya keyakinan, kepercayaan, akidah, ideologi sebagai seorang mukmin. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa. Tidak seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dipilih menjadi orang-orang yang beriman, dan hanya orang-orang yang dipilihlah, hanya orang-orang yang dipilih yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan menjadi orang-orang yang beriman. Dekat dan jauhnya seseorang dengan kebaikan tidak menjamin dia menjadi orang yang beriman. Bukankah Abu Thalib adalah kerabat paling dekat dengan Nabi SAW? Bukankah Abu Thalib adalah orang pertama, orang yang menjadi pembela Nabi di garda terdepan ketika Nabi SAW dicemooh, ketika Nabi SAW diinjak-injak, diejek, dilecehkan, difitnah, dibohongkan, didustakan,
Beliau adalah orang terdepan yang membela Rasulullah SAW. Tetapi apakah itu menjamin beliau menjadi orang beriman? Tidak. Nabi SAW sendiri menyampaikan dengan lirih kepada umatnya bahwa pamanku ini di neraka. Kenapa? Karena beliau tidak menjadi orang beriman. Satu kalimat saja kata Nabi SAW, ucapkan la ilaha illallah, agar supaya aku bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Entar dulu lah kamu sholat. Enggak usah paman, enggak usah sholat. Enggak usah ngaji. Dalam posisi sekaratnya siapa? Abu Talib. Enggak usah ngaji, enggak usah sholat, enggak usah mikirin puasa, enggak usah mikirin zakat, enggak usah mikirin haji. Qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah, supaya aku bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau menjadi orang yang beriman. Akhirnya apa? Abu Talib tidak bisa dan tidak mampu mengucapkan itu. Sekali lagi, iman ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang dan tidak sembarang orang, hanya orang-orang terpilih saja. Kemudian Bapak Ibu semua, sadarilah bahwa dari sekian banyaknya orang beriman yang Allah Subhanahu wa taala taburkan di muka bumi ini, di Indonesia saja tadi disebutkan berapa? Lebih dari 180 juta penduduk muslim yang beriman. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi orang-orang yang mengikuti jalan hidayah. Ya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Dalam bentuk apa? Keamanan, kenyamanan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan. Yang itu tidak bisa didapati hanya pada materi saja, tetapi bisa didapati pada hati dan jiwa yang beriman. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, ketika orang mengikuti jalan-jalan hidayah, ketika seseorang dimudahkan kaki dan hatinya untuk menempuh jalan-jalan hidayah, apa kata Allah? Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Faman, dan barang siapa, maka barang siapa tabi'a yang mengikuti hudaya petunjukku, kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun 'alaihim fid dunya wa lahum yahzanuna fil akhirah. Ini tafsir para ulama mentafsirkan ayat ini. Fala khaufun, maka mereka tidak akan pernah dihinggapi rasa takut fid dunya, ketika di dunia, walahum yahzanuna fil akhirah, dan mereka tidak akan menjadi orang-orang yang sedih, bangkrut, merugi, menyesal fil akhirah. Di mana? Di akhirat. Nikmat yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi seorang manusia, memilih kita menjadi orang yang beriman, memilih kita menjadi orang yang diberikan kekuatan untuk mengikuti hidayah. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yakinilah itu. Baik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini, bertepatan dengan bulan yang mulia ini, bulan yang kata Nabi SAW, atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Saya bertanya pada semuanya, keberkahan itu apa sih? Kira-kira berkah itu apa? Ada yang bisa menjawab? Apa, Ibu? Kebaikannya apa? Kebaikan yang terus-menerus. Asal. Jadi disebut dengan keberkahan itu, sedikit lagi tinggal ditambah. Keberkahan itu adalah kebaikan yang terus-menerus bertambah. Kalau 1 jadi 10, kalau 10 jadi 100, 100 jadi 1000, 1000 jadi 1 juta, 1 juta jadi 1 miliar, 1 miliar jadi 1 triliun. Itu apa? Berkah. Dan berkah itu bukan tentang hitungan nominal materi dunia. Sekali lagi, berkah itu bukan tentang apa?
nominal hitungan apa? Dunia. Kata Nabi SAW, atakum syahr Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, yaitu bulan apa? Bulan Ramadan. Sehingga ketika datang kepada kita bulan yang mulia ini, ada sesuatu yang perlu kita siapkan, ada sesuatu yang perlu kita kuatkan, ada sesuatu yang perlu kita perhatikan sehingga kita terlibat, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan tersebut. Ramadan ini adalah momentum. Ramadan ini adalah apa? Momentum. Waktu yang terkadang atau kebanyakan mungkin bisa dilewati oleh seseorang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang hanya menjadi angan-angan semata. Kapan Ramadan menjadi angan-angan semata? Ketika Ramadan dihadapkan pada orang yang sudah meninggal. Ternyata bagi semuanya, kalau seandainya orang-orang yang di alam kubur saat ini ditanya, keinginan apa yang engkau inginkan daripada dunia saat ini jika engkau dibangkitkan kembali? Kemudian mereka menjawab apa? Aku ingin waktu sejenak saja, asalkan di bulan suci Ramadan. Mereka menjawab, aku hanya menginginkan waktu sebentar saja, bukan 1 jam. Bukan tadi kajian kita berapa menit Pak? 45 menit? Bukan 45 menit. Sebentar saja. Asalkan di bulan apa? Di bulan suci Ramadan. Itulah angan-angan orang-orang yang sudah meninggal ketika berhadapan dengan bulan suci Ramadan. Maka ketika kita dihadapkan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan kita masih bernyawa, maksimalkanlah itu. Maksimalkan, perhatikan, tata waktu kita, manage waktu kita, manage ibadah dan ketaatan kita, sehingga ketika kita melewati bulan suci Ramadan, kita menjadi alumni terbaik bulan Ramadan. Coba kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah pendidikan. Ibarat universitas itu ya Ramadan universitasnya. Ibarat pendidikan ya Ramadan ini adalah madrasahnya. Madrasah tahunan seorang mukmin itu adalah apa? Bulan suci Ramadan. Waktu pembersihan, waktu evaluasi, waktu perbaikan, waktu servis, waktu tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa, itu adalah momentumnya kapan? Bulan suci Ramadan. Di mana bagaimana seseorang ketika dia memasuki ajang pendidikan, dia akan diuji. Ada hal yang harus diselesaikan, ada pelajaran yang harus dipelajari, ada ujian yang harus dituntaskan, sehingga ketika dia keluar daripada pendidikan tersebut, dia mendapatkan gelar sarjana, mendapatkan nilai yang terbaik, mendapatkan nilai yang bagus, sehingga setelah dia keluar dari pendidikan tersebut menjadi alumni terbaik. Alumni terbaik adalah alumni yang selalu dirindukan. Alumni terbaik adalah orang-orang yang selalu meninggalkan kesan. Alumni terbaik adalah orang-orang yang selalu penuh dengan kenangan. Maka di antara perkara yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita menjadi alumni terbaik bulan suci Ramadan. Setidaknya Bapak Ibu semuanya, 4 hal yang perlu kita perhatikan. Ini saya sampaikan di setiap majelis di bulan Ramadan ini. Jadilah 4 golongan ini ketika kita ingin menjadi orang-orang yang dikatakan alumni terbaik Ramadan. Dan ketika Nabi SAW bersabda, kita masuk ke materi, innal jannata mushtaqatun ila arba'atin. Hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam. Kemudian disebutkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya, disebutkan juga oleh Imam Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Nabi SAW
Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran, memberikan kriteria, memberikan adrenalin kepada kita, bagaimana supaya kita menjadi alumni terbaik yang dirindukan oleh Ramadan. Tentunya orang-orang terbaik yang dirindukan Ramadan adalah orang-orang terbaik yang dirindukan surga. Saya lagi, orang-orang terbaik yang dirindukan Ramadan adalah orang-orang terbaik yang dirindukan surga. Nabi SAW memberikan kerangka kriteria. Kata Nabi SAW, innal jannata mushtaqatun ila arba'atin. Sesungguhnya surga itu merindukan 4 golongan. Perhatikan dan jadilah kita 4 golongan tersebut, atau salah satu dari 4 golongan tersebut. Siapakah mereka orang-orang yang dirindukan oleh surga? Kata Nabi SAW, yang pertama adalah ila qari'il Qur'an. Surga itu merindukan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini, usahakan meskipun tidak sepenuhnya waktu kita ini untuk Al-Quran, ada waktu-waktu yang memang kita pergunakan untuk membaca Al-Quran. Kalau tidak mampu subuh ya siang. Kalau siang pun sibuk ya apa? Sore. Kalau sore pun tidak sempat ya apa? Kalau malam tidak sempat ya setelah sahur atau sebelum sahur, atau di waktu kapanpun di mana kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai justru Ramadan itu datang kepada kita tanpa kita sama sekali menyentuh Al-Quran. Sementara Ramadan dan Al-Quran ini adalah dua chemistry yang tidak bisa dipisahkan. Ramadan dan Al-Quran ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana gula dengan manisnya, garam dengan asinnya, malam dengan gelapnya, siang dengan terangnya, maka Ramadan dengan Al-Qurannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian Nabi SAW menyetorkan hafalan dan bacaannya kepada Jibril juga di bulan suci Ramadan. Kemudian ada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan seterusnya. Terlalu banyak keterangan dalil Quran atau hadis yang perlu kita sebutkan tentang kaitan Al-Quran dan bulan suci Ramadan. Maka celakalah, rugilah orang yang ketika dia melewati bulan suci Ramadan tetapi tidak dekat dengan Al-Quran. Chemistry Ramadan itu adalah apa? Al-Quran. Maka di antara orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Apalagi bacaan Al-Quran itu kita lakukan di bulan suci Ramadan. Nabi SAW banyak sekali memberikan keutamaan atau menyampaikan kepada kita semua tentang keutamaan membaca Al-Quran. Jangankan orang yang sudah fasih dalam membacanya, orang yang masih terbata-bata pun, orang yang masih salah-salah, orang yang masih belajar, itu sudah mendapatkan pahala. Bahkan kata Nabi SAW 2 kali lipat pahalanya. 1 pahala daripada bacaan Al-Qurannya, 2 pahala daripada usahanya. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Bacalah Al-Quran karena sungguhnya ia itu akan datang kepadamu menjadi syafaat di hari kiamat. Syafaat itu apa Bapak Ibu semuanya? Boleh dijawab, ini bukan Jumatan ya. Syafaat itu apa? Apa? Pertolongan. Ketika syafaat itu dibilang atau diartikan pertolongan itu boleh, tapi kurang tepat. Boleh tapi kurang tepat. Gini Bapak Ibu semuanya, saya ceritakan tentang syafaat. Syafaat itu contoh ketika saya ini mau melamar kerja di salah satu perusahaan.
yang perusahaan itu super ketat. Begitu dibuka dia memerlukan 10 karyawan. Sementara yang daftar ada 10.000 karyawan. Yang daftar mau masuk perusahaan tersebut ada berapa? 10.000. Yang diterima 10 orang. Berarti hanya berapa persen? 1%. 0,1%. Ya kan? Dari 10.000 orang yang diterima cuma 10 orang. Tentunya ketika kita menyadari itu ada seleksi ketat di dalamnya, ya kan? Ada seleksi apa? Ketat. Bukan cuma super ketat. Bayangin dari 10.000 cuma 10 orang diambil. Wah, 10.000 itu bergantian semuanya seleksi gagal. Saya kenal dengan adik ipar daripada direkturnya. Direktur utama perusahaan tersebut saya kenal, dekat dengan adik iparnya, ya kan? Kemudian setelah saya masuk apa? Saya bilang kepada beliau, bantulah saya untuk masuk di perusahaan kakakmu. Nah, begitu saya masuk daftar seleksi, datanglah orang ini kepada kakaknya, pada kakak ipar. Kemudian dia sampaikan, dia bilang kepada kakaknya, wahai kakakku, abangku, beliau ini orang baik. Beliau ini orang yang komitmen. Beliau ini saya sudah kenal lama. Beliau ini adalah orang yang profesional dan proporsional. Kalau kerjanya tekun, orangnya baik. Sayang sekali dan kau akan menyesal ketika perusahaan ini tidak menerima teman saya ini. Akhirnya saya diterima di perusahaan tersebut. Dari 10.000 orang dengan seleksi yang super ketat, datanglah adik iparnya ini sebagai syafaat. Berarti apa kira-kira syafaat itu? Rekomendasi. Tepat sekali. Hanya saja syafaat ini adalah rekomendasi yang sudah pasti mutlak diterima. Ya, mutlak diterima. Nanti Bapak Ibu semuanya, orang mau masuk surga itu apa? Berdesakan. 2 miliar manusia yang kita tahu sekarang itu nanti berdesakan, semua pengen masuk seleksinya surga. Ada berapa ratus miliar, juta miliar manusia dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Semua berdesakan berebut posisi di mana ingin mendapatkan ketenangan nanti di akhirat, mendapatkan surga. Kemudian nanti apa? Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-Qur'an akan datang kepada pembacanya sebagai syafaat bagi orang yang gemar membacanya. Kebodohan apa lagi yang dilakukan manusia jika syafaat yang sudah jelas-jelas nampak di hadapannya ini tidak diambil, tidak dimaksimalkan dan tidak dimanfaatkan. Kalimatnya hanya membaca, gemar membaca, yang terbata-bata membacanya sambil belajar ayat, yang sudah punya hafalan sambil memurojaah ayat, yang sudah bagus bacaannya sambil menghafal ayat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW juga bersabda, Quran ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sejuta keutamaan, dengan jutaan keutamaan, sehingga pahala yang didapat dari membaca Al-Quran ini bukan per ayat, bukan per surat, apalagi per juz. Tapi apa? La naqulu, apa kata Nabi SAW, setiap huruf itu dinilai ganjarannya 10 pahala. La naqulu alif lam mim harf. Nabi menyampaikan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi dalam alif lam mim itu ada berapa huruf? Alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti ada tiga huruf. Kali 10, 3 kali satu surat. Ada
Ada yang pernah hitung Bapak Ibu semuanya surat Al-Baqarah ada berapa huruf? Ada yang pernah hitung? Surat Al-Ikhlas deh. Al-Ikhlas yang sudah familiar di lisan kita. Para penggemar Al-Ikhlas mana? Saya salah satunya. Ada berapa huruf kira-kira? Ada yang pernah hitung? Al-Ikhlas. Itu ada berapa huruf? Kalikan 10. Satu surat. 1/4 juz. Setengah juz. 1 juz. 10 juz. 30 juz. Kalikan 10. Dari setiap hurufnya ada berapa miliar pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Salah seorang ulama mengatakan salah satu tawassul yang paling mudah untuk terkabulnya doa seseorang adalah dengan membaca Al-Quran. Meskipun orang tersebut tidak memintanya, kita kata ulama, meskipun orang tersebut tidak meminta. Baik, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita persingkat, simpulkan bahwa golongan pertama yang dirindukan oleh surga itu adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hafidhil lisan. Orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang menjaga lisan. Subhanallah. Menjaga lisan ini adalah salah satu amalan yang luar biasa sulit, Bapak Ibu semuanya. Lisan ini kan lidah. Lisan ini, lidah adalah anggota tubuh yang paling lunak dan tak bertulang tapi paling tajam. Saya tanya semuanya, ada berapa banyak dosa yang bisa didapati manusia atas sebab lisan? Berapa banyak kehancuran yang disebabkan oleh lisan? Berapa banyak perpecahan perusahaan, perpecahan urusan keluarga, perpecahan urusan pekerjaan, perpecahan urusan jamaah, perpecahan urusan pertetanggaan. Ada berapa banyak yang pecah hanya karena disebabkan apa? Lisan. Ada berapa banyak dosa besar yang disebabkan oleh lisan. Berdusta itu dosa besar. Sebabnya apa? Lisan. Iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dengan berdusta, karena sungguhnya dusta itu mengantarkan kalian pada puncak keburukan, dan keburukan itu mengantarkan kepada neraka. Fitnah adalah dosa besar. Salah satu penyebabnya adalah apa? Lisan. Ghibah. Ya kan? Apa? Ghibah adalah dosa besar. Penyebabnya apa? Lisan. Makanya ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu bertemu dengan para sahabat, apa wasiat pertama beliau? Kuffa 'alaika hada. Sambil memegang lisannya, Abu Bakar berkata kepada para sahabat, genggamlah erat-erat lisanmu. Ikat erat-erat lisanmu. Pegang. Penjara lisanmu. Tentunya lisan kita harus dijaga, dipenjara, digenggam dari segala hal yang akan mencelakakan, dari segala keburukan. Hanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau lebih baik diam. Kalau tidak bisa berkata yang baik-baik, kalau tidak bisa berucap yang baik-baik, kalau tidak bisa ngomongin yang baik-baik, auliyasmut, lebih baik apa? Diam.
Nabi juga bersabda di hadis lain, "Wasumtu hikmatun wa qalilu fa'ilihi." Diam itu adalah satu keselamatan. Diam itu adalah bentuk kebijaksanaan. Tapi sayangnya sedikit sekali orang yang menyadarinya. Bukan toh kita harus diam ketika kita mampu untuk berbicara benar. Tapi apa? Kita harus menjaga lisan kita dalam setiap keadaan. Kadang kebenaran itu susah dan sulit diterima ketika lisan tidak tepat menyampaikannya. Betul atau tidak, Ibu? Kadang kebaikan itu sulit diterima ketika lisan yang menyampaikannya tidak tepat. Makanya benar pun bisa jadi salah kalau penyampaiannya salah. Nah, karena itu apa? Menjaga lisan ini menjadi bentuk ibadah yang luar biasa, sehingga apa? Surga merindukan orang-orang yang apa? Menjaga lisan. Tentunya sekali lagi jaga lisan kita dari segala perkara yang buruk. Kalau berkaitan dengan kebenaran, berkaitan dengan kebaikan, tawassul bil haq, tawassul bis sabr, berkaitan dengan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, kata Umar bin Khattab apa? Wa qaulul haqqi walau kana murra. 3 hal yang aku cintai daripada dunia ini, salah satunya adalah apa? Berkata benar meskipun itu apa? Pahit. Jujur meskipun itu apa? Pahit. Termasuk Bapak Ibu semuanya, salah satu ciri orang muslim yang sempurna keislamannya adalah orang yang bisa menjaga lisannya. Nabi SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim yang sempurna Islamnya itu adalah orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya, sehingga orang lain di sekitarnya merasa selamat daripada gangguan lisan dan tangannya. Maka di antara sifat muslim dan mukmin itu adalah seperti lebah. Al-mu'minu kan-nahlah, masalul mu'min masalun nahl. Seorang mukmin itu adalah seperti seekor lebah. La yaqa'u illa thayyiban wa la yakhruju illa thayyiban wa la yaqa'u fi 'udi syajarin wa lam taksirhu. Kama qala sallallahu. Lebah itu Bapak Ibu semuanya tidak makan, tidak mengkonsumsi, tidak memasukkan pada dirinya kecuali perkara yang baik. Apa yang dikonsumsi lebah? Apakah bunganya? Bukan. Diambil paling baik daripada bunga tersebut. Apa? Sari. Putiknya, putik sari. Wala yakhruju illa thayyiban, dan tidak pernah mengeluarkan dari dirinya kecuali perkara yang baik. Apa yang keluar dari lebah? Madu. Yang tentunya kita semua tahu bahwa ada banyak sekali khasiat obat yang terkandung pada apa? Pada madu. Kemudian lebah itu ketika dia hinggap, ketika dia mencari makan, ketika dia mencari bunga, ketika dia berangkat ke sana dan ke sini, tidak pernah merusak ranting pohon. Jangankan pohonnya, rantingnya pun tidak pernah dirusak. Beginilah permisalan seorang muslim. Tidak pernah mengkonsumsi kecuali apa? Perkara yang baik, yang halal, yang baik, dan tidak pernah keluar dari dirinya kecuali perkara yang baik. Kalau berbicara yang baik. Kalau melakukan sesuatu dicari yang baik. Sehingga kerja dimanapun, ditempatkan dimanapun, bersama siapapun, ada urusan apapun, tidak pernah mengganggu orang-orang di sekitarnya. Tahukah kita ada seorang wanita yang dicap oleh Nabi SAW sebagai ahli neraka padahal ahli ibadah. Jadi gini,
Satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati satu kuburan. Satu ketika Nabi SAW melewati satu kuburan bersama para sahabat. Kemudian Nabi berkata, penghuni kuburan ini, wanita yang di dalamnya ini adalah penghuni neraka. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Nabi, bagaimana demikian? Orang tersebut dikenal di tengah-tengah kita, di kalangan masyarakat kita ini adalah orang yang gemar sholat, gemar berpuasa, gemar bersedekah, ahli ibadah, amalnya bagus, ketaatannya bagus. Apa kata Nabi? Wahya finnar, dia di neraka. Kemudian para sahabat makin bingung. Kenapa wahai Nabi? Sholatnya bagus, kita tahu dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin bersedekah. Orang di sini pada tahu. Kata Nabi, wahya finnar, dia ini di neraka. Kemudian para sahabat makin bingung, akhirnya bertanya, apa alasannya ini? Kenapa dia di neraka? Apa kata Nabi SAW? Di annaha tu'dhi jiranaha, karena dia menyakiti tetangganya. Baik sekali ini semuanya. Perkara yang paling sering terjadi di pertetanggaan itu adalah sakit hati disebabkan oleh lisan, nyinyir, nyindir, ya kan? Pertetanggaan kita sering dirusak oleh sebab lisan. Jangan sampai justru amalan yang banyak yang kita lakukan ini sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dosa lisan kita yang dirasakan oleh tetangga kita yang paling dekat. Yang paling dekat dengan kita. Ibadahnya banyak, puasanya banyak, sholatnya banyak, ternyata tetangganya sakit hati disebabkan lisannya. Naudzubillah. Kita persingkat Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, simpulkan bahwa orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang menjaga lisan. Mari sama-sama kita jaga lisan kita dari segala hal yang buruk. Dusta, fitnah, ghibah, namimah, banyak dosa besar yang disebabkan oleh lisan. Jauh itu semua. Berkata yang baik, kalau tidak mampu berkata baik, apa? Lebih baik diam. Itu kunci. Kemudian kata Nabi SAW, wa mut'imit ta'am, orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang gemar memberi makan. Orang yang gemar memberi makan. Di antara amalan Nabi dan para sahabat yang selalu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka gemar memberi makan. Nabi SAW ini sudah fenomenal di kalangan para sahabat, sudah terkenal di kalangan para sahabat. Beliau itu tidak pernah makan, tidak pernah minum ketika bersama para sahabat kecuali yang terakhir. Satu ketika Nabi itu safar bersama para sahabat. Nabi safar bersama para sahabat. Kemudian Nabi SAW berhenti sejenak untuk istirahat. Persediaan pada saat itu hanya ada susu satu wadah, satu tempat. Yang pastinya ini kalau dihitung-hitung sudah pasti nggak cukup. Tapi apa kata Nabi SAW? Menyuruh salah satu sahabat, putarkan minuman ini, berikan minum ini kepada semua anggota kita yang ikut safar. Kata beliau, yang disuruh ini bukankah kau harusnya terlebih dahulu minum? Tidak. Berikan sahabatku terlebih dahulu, kata Nabi SAW. Akhirnya apa? Minuman ini berikan kepada seluruh sahabatnya, satu persatu sampai kenyang. Kemudian setelah selesai apa? Selesai minuman itu diputarkan, susu ini diputarkan. Kemudian datanglah kepada Nabi SAW. Wahai Nabi, semuanya sudah dapat jatah, semuanya sudah minum. Dia Nabi bertanya, apakah kamu sudah minum? Ini sahabat kalau nggak salah namanya Qatadah. Apakah kamu sudah minum? Kemudian kata beliau, belum Nabi. Minum terlebih dahulu. Tidak Nabi. Saya tidak akan minum kecuali kau minum terlebih dahulu. Tidak, kata Nabi. Engkau justru yang terlebih dahulu harus minum. Kemudian sahabat ini apa? Ya, enggak Nabi, saya enggak berani.
mendahului engkau minum. Kata Nabi, minum. Akhirnya apa? Sahabat ini minum. Kemudian Nabi SAW bersabda, saqil qaumi akhiruhum syurba. Pemimpin suatu kaum itu minum terakhir, makan terakhir. Subhanallah ya. Nabi SAW. Pemimpin satu kaum itu apa? Minum terakhir. Saqil qaum akhiruhum syurba. Simon Sinek, salah seorang penulis ulung modern sekarang, menulis buku The Leader Eat Fast. Judul bukunya apa? The Leader Eat Fast. Kalau bahasa kitanya, seorang pemimpin itu makan terakhir. Ternyata Nabi SAW sudah melakukan itu 14 abad yang lalu. Simon Sinek, ilmuwan zaman sekarang, nggak tahu kajian subuh kayak gini apa enggak ya. Menulis buku, dan ternyata Nabi SAW lebih dahulu melakukan itu dan mencontohkan itu. Nabi adalah sosok manusia yang luar biasa, sangat gemar sekali memberi makan. Tidak hanya dirasakan oleh tetangganya, tidak hanya dirasakan oleh sesama muslim saja, Yahudi sendiri mengakui itu. Tahukah kita kisah yang familiar? Seorang Yahudi tua di tepian pasar Madinah yang diberi makan oleh siapa? Nabi SAW. Rutin Bapak Ibu semuanya, tiap hari. Wa ma'adzalika, beserta demikian Nabi SAW diejek-ejek, dihina-hina oleh orang yang diberi makan oleh beliau. Dan beliau tidak melahirkan benci. Ini bukti ketulusan siapa? Ketulusan dan keikhlasan Nabi SAW. Dari cacian, dari ejekan, dari hinaan yang dilontarkan oleh orang yang dia beri makan. Ini kita lagi ngasih makan ini, terus kita dicaci maki. Apakah melahirkan kebencian dari Nabi? Orang ini buta, tidak melihat orang yang memberi makannya siapa, dan tidak bertanya. Nabi juga tidak memperkenalkan diri, saya Muhammad, saya mau ngasih makan enggak? Sekali lagi, it'amut ta'am ini salah satu amalan yang luar biasa, sehingga apa? Nabi SAW bersabda bahwa orang yang dirindukan surga itu adalah satunya apa? Mut'imit ta'am, orang yang gemar memberi makan. Apalagi di bulan Ramadan ini, apalagi di bulan suci Ramadan. Ini menjadi amalan unggulan sih. Ini menjadi amalan unggulan. Ini menjadi prestasi mukmin ketika ini dilakukan di bulan suci Ramadan. Nabi SAW disebutkan dalam sebuah riwayat, kana Nabi SAW ajwadun nas. Nabi SAW ini adalah orang yang paling dermawan, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau menjadi orang yang paling dermawan di bulan suci Ramadan. Beliau ini terkenal apa, Pak? Terkenal dermawan. Tapi begitu masuk Ramadan, dermawannya 2 kali lipat. Kenapa? Kata Nabi SAW, man fattara sha'iman kana lahu ajru wa ajru man amila bihi khairu annahu la yanqusu min ajri syai'a. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, memberi hidangan berbuka tanpa ada nominal ya. Di sini enggak disebutkan kurma, di sini enggak disebutkan air, enggak disebutkan es campur, enggak disebutkan nasi padang, enggak disebutkan ya. Man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi makan, memberi hidangan orang yang berpuasa, memberi hidangan berbuka. Kalau hidangannya diberikan siang hari ya nggak masuk, Bapak Ibu, meskipun puasa. Ada orang puasa siang-siang terus dikasih.